Bicara yang sedang disoroti publik adalah pelayanan publik dinasti Banten begitu ya. Publik menyebut demikian. Bang Abraham juga menyatakan ini sebuah korupsi dinasti begitu dan kemudian dibantah oleh pihak keluarga. Anda menanggapinya seperti apa? Wajar aja ya kalau dibantah. Saya nggak peduli mau dibantah atau apa. Yang jelas begini menurut saya, korupsi ini mengalami evolusi. Dari mana ke mana? Pertama dari korupsi yang sifatnya sangat sederhana, tradisional. Dulu korupsi kita hanya mengenal pungutan liar, suap menyuap. Kemudian dia berkembang menjadi sebuah kejahatan yang cukup canggih. Itulah yang kita istilahkan white collar crime ya. Oleh karena itu penegak hukum dalam hal ini KPK harus punya cara khusus, metode khusus yang lebih progresif. Kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang tradisional, konvensional untuk menangani korupsi yang sifatnya sudah begitu modern, sudah begitu canggih. Kita harus merubah juga cara-cara kita menangani, harus lebih progresif dan fundamental. Caranya seperti apa sekarang? Ya, kita tidak boleh pakai cara-cara seperti yang lain ya. Maksudnya dengan lembaga penegak hukum yang lain kita harus berbeda? Iya, harus berbeda. Kemudian yang kedua, setelah dia mengalami evolusi, dia juga mengalami metamorfosa, regenerasi. Di masa lalu, orang yang korupsi itu kita lihat orang-orang yang berumur, Bung Effendi, 45 tahun ke atas. Tapi kemudian, tambah ke sini kita melihat bahwa orang-orang yang korupsi itu datang dari generasi muda. Pegawai-pegawai pajak yang ditangkap KPK itu umurnya ada yang 29 tahun, 30, 31. Terus kalau Anda lihat misalnya ada Fat Rafid, itu umurnya 30, Nasarudin, 30-an lebih, Angelina Sondag 30 lebih. Baik. Ini kan kita prihatin Ya. bahwa ada apa terhadap generasi muda kita sekarang ini. Ya, Bang Abraham tadi dua kata menarik, evolusi dan metamorfosa. Kembali ke kasus dinasti Banten ini. Apakah juga hal yang sama terjadi karena Wawan muda begitu, Airin muda? Iya, betul sekali. Dan kita prihatin. Kenapa kita sangat prihatin juga seperti keprihatinan Anda sehingga menanyakan Banten bahwa di satu sisi kalau kita lihat penduduk di Banten itu sangat miskin, infrastrukturnya semua nggak ada yang benar. Sekolah-sekolah dasar di sana itu rusak, jalan-jalan nggak ada yang benar, jembatan nggak ada benar, sampai anak-anak ke sekolah itu sangat memprihatinkan. Tapi di sisi lain kita dipertontonkan dengan suasana yang sangat ironis. Begitu kontradiktif begitu. Kontradiktif. Ada penguasa yang kaya raya memamerkan sejumlah mobil yang luar biasa, tapi di sisi lain penduduknya begitu miskin. Saya kembali bertanya, kemana sensitivitas pemimpin-pemimpin ini? Nah itu lawannya. Kemana hati nuraninya? Gitu ya. Oleh karena itu, akhirnya saya mengambil satu kesimpulan. Kalau ada pemimpin yang tidak punya hati nurani, tidak punya sensitivitas melihat rakyatnya begitu miskin, tapi dia hidup bermewahan, maka orang ini secara terminologi adalah pembunuh berdarah dingin. Kembali ke masalah Banten ini kan kemudian disebut sebagai korupsi dinasti, kemudian juga sebuah korupsi secara berkeluarga begitu. Anda melihatnya? Kenapa sampai dikatakan korupsi keluarga? Karena begini, kita melihat bahwa di Banten ini kan terjadi dinasti politik, ada nepotisme di sana, ada nepotisme. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan yang dilahirkan oleh sebuah dinasti politik tidak bisalah dilepaskan begitu saja bahwa kejahatan ini bersifat personal. Tapi tentulah kejahatan ini terjadi di dalam sebuah keluarga. Levelnya di atas koruptor saja dengan sebutan level pembunuh berdarah dingin dalam tanda kutip tadi, menurut Anda? Ya, saya katakan, saya menggunakan terminologi pembunuh berdarah dingin. Bayangkan saja kalau saya seorang pemimpin, ya, saya hidup bermewahan, tapi setiap hari saya lewat di depan masyarakat saya itu nggak bisa makan. Ya, rumahnya hancur lebur. Kalau hujan dimasukin air, kalau panas kepanasan. Ini kan kita nggak punya hati nurani, nggak punya sensitivitas, tidak punya empati, nggak punya rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, saya mengartikan orang-orang ini pembunuh berdarah dingin. Di zaman Khalifah dulu, pemimpin-pemimpin kita, Umar bin Khattab, waktu memimpin, ya, dia jadi Khalifah, dia tidak akan pernah bisa tidur malam kalau dia belum memastikan bahwa rakyatnya itu semua sudah makan, sudah terpenuhi. Atau sebuah excuse itu, artinya kenapa penegak hukum tidak melakukan jauh-jauh hari, karena jalan jelek udah kelihatan loh di Banten itu. Itu yang penting tuh, dan menjadi menarik ketika kita membicarakan dinasti politik adalah hal tersebut. Yang pertama, empirik. Jadi saya yakin KPK pasti sudah punya cara juga untuk datang dan mencoba melihat, ya mungkin dalam secara tidak langsung apa yang dirasakan oleh rakyat. Itu satu, empirik. Lalu yang kedua yang menjadi menarik adalah kan seringkali terjadi alasan bahwa dinasti politik itu sah karena semua maju melalui proses pemilu yang sah. Terpilih dan secara... memang terpilih
terpilih, rakyat senang gitu. Nah, ini yang agak penting dalam konteks komunikasi politik yang disebut dengan dinasti politik atau berdasarkan keluarga tadi, sebetulnya berkembang lebih daripada sekedar memenangkan pemilu kada, tetapi juga mereka berinteraksi sedemikian rupa karena wilayahnya makin lama makin luas dan tahu cara-caranya, sehingga banyak contoh di negara-negara Amerika Latin misalnya. Akhirnya lama-lama Pak, penegak hukum jadi sangat bersahabat, sangat memaklumi, bahkan katanya bisa kalau ketemu bisa cium tangan.